Buatkan RPP kurikulum merdeka dengan pendekatan diferensiasi dan teaching and the right level untuk SMA, materinya inflasi. Coba kita lihat, bisa nggak dia buat? Ya. Kita tunggu. Berikut contoh, Astagfirullah ya. Berikut contoh RPP kurikulum merdeka dengan pendekatan diferensiasi dan teaching and the right level ya. Kelas 12 IPS. Materi ekonomi, inflasi, mata pelajaran ekonomi, inflasi. Dia punya informasi yang luar biasa. Tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, pendekatan pembelajaran, pendekatan diferensiasi, dan pendekatan teaching and the right level. Nah, tadi kita minta tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan bahasan kita. Ya. Kali ini saya akan membahas suatu hal yang sangat menarik, yang sedang banyak dibicarakan orang, ya, tentang teknologi terbaru yang pastinya Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah-istilah ini. Ya. Ini teknologi terbaru dari artificial intelligence atau robot AI, ya, ChatGPT, yang dikenal sebagai ChatGPT. Nah, lalu saya mencoba untuk membuat apa sih manfaatnya robot AI atau ChatGPT ini untuk pembelajaran, ya, untuk kita sebagai guru dan untuk siswa dalam mengubah nantinya cara belajar barunya. Ya, saya kasih judul bahasan kita robot AI, ya, artificial intelligence ChatGPT, revolusi mengajar, mengubah cara guru mengajar dan siswa belajar. Ya, Bapak Ibu ini sangat menarik, ya, sehingga Bapak Ibu harus ngikutin ini sampai selesai, sehingga betul-betul nanti Bapak Ibu merasakan, ya, perbedaan dan manfaatnya mengajar atau mengumpulkan bahan ajar atau mempersiapkan pembelajaran dengan penggunaan teknologi ini. Ya, Bapak Ibu, kita ikutin. Yang pertama, kita ingin tahu dulu, apa itu robot AI ChatGPT? Ya, ChatGPT adalah Generative Pre-trained Transformer, adalah sebuah model bahasa alami berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang telah dilatih untuk memahami dan menghasilkan teks atau kalimat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna seperti halnya sebuah chatbot, ya, sebuah chat dengan robot, ya. Bapak Ibu, kita lihat berita-berita tentang ChatGPT ini, ya. Ini banyak sekali berita, saya kumpulkan hanya beberapa berita ini aja. Seperti misalkan ChatGPT, chatbot baru yang diklaim mampu mengubah kehidupan manusia. Sampai akan mengubah kehidupan manusia, cara berpikir, cara kebiasaannya, cara membuat laporan, cara banyak sekali perubahan-perubahan yang nantinya akan dialami, bahkan saat ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Banyak profesi-profesi yang, ya, bukan tertantang, banyak yang akan terhapus dengan munculnya ChatGPT ini, ya. Lalu bagaimana tentang guru? Apakah juga akan mengalami hal yang sama? Nanti akan kita bahas, ya. Kemudian ramai dibicarakan, simak kegunaan ChatGPT AI canggih buatan Amerika Serikat, ya. Kemudian apa itu ChatGPT? Aplikasi kecerdasan buatan yang diklaim bisa bikin skripsi. Nah, Bapak Ibu, bikin skripsi bisa dibantu oleh ChatGPT. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan oleh ChatGPT. Lalu terus gunanya apa? Gunanya pembelajaran di universitas atau pembuat skripsi, apakah perlu buat skripsi? Ya, nanti tentunya pas ada banyak sekali perubahan-perubahan di universitas, di sekolah maupun di berbagai lembaga riset dan teknologi dengan munculnya ChatGPT ini.
ya. Kemudian cara ChatGPT, OpenAI di HP dan laptop chatbot ya, yang bisa jawab apapun, yang bisa menjawab apapun yang kita tanyakan. Kan luar biasa ini, ya. Tapi tentunya mereka juga ada keterbatasan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita nanti akan kenalan dulu, ya. Kita akan kenalan dulu seperti apa sih ChatGPT. Nah, saya akan buat tutorialnya penggunaan ChatGPT. Bapak Ibu, yang pertama-tama tentunya kita akan daftar dulu. Daftarnya ini gratis, ya. Hanya memasukkan email kita, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu masuk ke email Bapak Ibu, kemudian menyetujui, ya, mengkonfirmasi bahwa ini betul-betul akun yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftarkan chat ini, ya. Kalau nanti sudah dilakukan itu, tentunya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan. Nah, saya mulai aja seperti ini Bapak Ibu, ya. Kita tulis saja di Google ChatGPT, ya. ChatGPT seperti ini Bapak, ya. ChatGPT, langsung kita ketik ChatGPT di Google. Nah, lalu ada beberapa nanti masukan di sini, ya. Ada ChatGPT, ya. Biasanya ada dua Bapak Ibu, ada dua itu. Ada ChatGPT yang berbayar, ada ChatGPT yang OpenAI seperti ini, ya. Bapak Ibu pilih yang ini, ya. Pilih yang ChatGPT. Kalau Bapak Ibu masih baru, biasanya akan muncul di sini sign up dan login. Bapak Ibu pilih yang sign up dulu, jangan login karena Bapak Ibu belum mendaftar. Sign up, ya. Kemudian masukkan masukkan email Bapak Ibu, ya, dan passwordnya Bapak Ibu yang biasa digunakan di email. Kemudian cek di email, konfirmasi oke, ya. Kemudian isi bahwa Bapak Ibu sebagai apa, sebagai riset, sebagai guru, sebagai apa, boleh masukkan sebagai guru di situ atau sebagai apa. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke menu seperti ini, ya, ChatGPT seperti ini, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, berarti Bapak Ibu sudah masuk, ya, sudah masuk ke dalam ChatGPT. Oke, kita kembali ke tutorial ini, ya. Bila mana Bapak Ibu sudah sign up, ya, kemudian login lagi, masukkan email Bapak Ibu, ya. Tapi karena di sini saya sudah daftar, tentunya saya akan langsung diarahkan kepada menu seperti ini, ya. Nah, bila Bapak Ibu mengalami kesulitan, gampang saja Bapak Ibu ketik saja cara sign up atau cara daftar ChatGPT di Google boleh, di YouTube juga boleh, ya. Ada cara yang mudah untuk bisa, tapi sebenarnya caranya sangat mudah sekali, ya. Tapi tentunya bila mana Bapak Ibu mengalami kesulitan, bisa buka-buka kembali. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Kita coba kenalan dulu, ya, perkenalan dengan ChatGPT. Yang pertama, saya akan menanyakan, ya, siapa sih? Halo, perkenalkan diri Anda itu siapa? Ya, misalnya katakan seperti ini, ya. Halo, perkenalkan diri Anda, ya. Perkenalkan, ini harusnya diketik, tapi saya sudah ketik di sini. Saya copy saja, ya. Copy saja. Misalkan, ya. Kita masukkan ke sini, ya. Bisa diketik sebenarnya Bapak Ibu, ya. Bisa diketik. Nah, misalkan ini, kan. Tapi kalau ketik nanti terlalu lama. Jadi, halo, perkenalkan diri Anda di hadapan guru-guru Indonesia. Nah, ya. Atau kita mulai dulu, siapa Anda? Nah, ya, siapa Anda? Apa itu ChatGPT? Nah, coba kita tanyakan kepada yang bersangkutan, ya. Apa itu ChatGPT? Nanti dia akan menjawab. ChatGPT, ChatGPT adalah sebuah model bahasa besar atau large language model yang dilatih oleh OpenAI, ya. Kemudian menggunakan teknologi machine learning. Saya dirancang untuk meniru cara manusia berbicara, menulis dan memahami secara alami. Saya dapat membantu menjawab pertanyaan, memberikan saran, melakukan tugas tertentu, ya, dan berinteraksi dengan pengguna dalam bahasa yang mudah dipahami. Saya juga terus belajar dari data yang baru dan terus memperbaharui
pemahaman saya tentang bahasa untuk memberikan respon yang lebih akurat dan informatif. Bapak Ibu, ini jawaban dari dia ya. Kemudian tadi seperti tadi, coba lebih pertanyaannya lebih ini. Anggap saja kita berada bersamanya, kemudian kita minta dia, halo, perkenalkan diri Anda di hadapan guru-guru di Indonesia. Nah nih, seperti ini ya. Terhadap guru-guru di Indonesia. Halo, selamat pagi, selamat siang, sore ya. Saya adalah ChatGPT, sebuah model besar. Nah, seperti tadi ya. Terus ya, dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, misalnya kita bertanya ya, apa kemampuan Anda? Apa kemampuan Anda? Oke. Sebagai model bahasa besar, saya memiliki kemampuan untuk memiliki bahasa alami manusia yang dapat membantu dalam berbagai tugas seperti menjawab pertanyaan, memberikan saran, ya, melakukan tugas tertentu, dapat berinteraksi pengguna yang ya, menjawab pertanyaan, saya bisa menjawab pertanyaan, memberikan saran, menulis, dan seterusnya tadi ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini untuk guru juga ya, apakah kehadiran Anda, ya, gitu kan? Apakah kehadiran Anda akan mengancam profesi guru? Nah ini pertanyaan kita ya. Pertanyaan berikutnya seperti ini. Apakah kehadiran Anda akan mengancam profesi guru? Nah, kita lihat jawabannya apa. Ya, tidak katanya. Kehadiran saya sebagai model bahasa besar itu atau chatbot tidak akan mengancam profesi guru. Sebaliknya, saya dapat membantu guru-guru dalam beberapa cara seperti memberikan informasi tambahan atau referensi tentang topik tertentu, membantu menjawab pertanyaan dari siswa, atau memberi saran tentang cara mengajar atau metode pembelajaran efektif, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Itu jawabannya daripada ChatGPT tadi. Kemudian kita ajak lebih jauh lagi. Apakah, ya kan? Karena kita seorang pendidik, kita tanyakan lagi. Apakah Anda bisa membantu guru membuat RPP modul ajar kurikulum merdeka? Nah, kita coba masuk dari kebutuhan Bapak Ibu guru ya. Apakah Anda bisa membantu guru membuat RPP modul ajar kurikulum merdeka? Nah, kita lihat. Tentu saja katanya. Ya. Saya dapat membantu guru dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun perlu diingat bahwa saya hanya dapat memberikan informasi dan rekomendasi umum yang berdasarkan pada data yang tersedia. Oleh karena itu, dapat mengembangkan RPP dan atau modul ajar perlu dilakukan penyesuaian tepat. Ya, jadi intinya dia bisa. Namun demikian, Bapak Ibu nanti akan menyempurnakan ya apa yang sudah diberikan oleh ChatGPT ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa saja, gitu kan? Kita coba pengen tanya lebih jauh. Apa saja yang bisa Anda bantu untuk guru dalam implementasi kurikulum merdeka? Ya. Kita lihat apa saja yang bisa dibantu mereka. Sebagai model bahasa besar, saya dapat membantu guru dalam implementasi kurikulum merdeka dengan memberikan saran dan informasi terkait dengan satu, penjelasan tentang kurikulum merdeka. Kedua, pengembangan RPP dan modul ajar. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Yang ketiga, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran pakai metode apa Bapak Ibu? Silahkan ya, tanyakan. Ya, penilaian pembelajaran. Ya, saya dapat memberikan informasi tentang cara melakukan penilaian yang sesuai dengan kurikulum merdeka, termasuk penggunaan portofolio, rubrik, dan metode penilaian lainnya. Ya. Kemudian yang kelima adalah pengembangan keterampilan siswa. Saya dapat memberikan informasi tentang bagaimana mengembangkan keterampilan siswa yang sesuai dengan kurikulum merdeka, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, kreatif, dan lain-lainnya. Ya. Namun demikian, bahwa saya hanya memberikan informasi dan saran, dia perendah deh. Nah, jadi informasi yang tersedia berdasarkan pada hingga tahun 2021 Bapak Ibu ya. Kesininya nggak bisa dia ya.
2002, 2003 dia nggak bisa ya. Oleh karena itu pengguna harus selalu mempertimbangkan konteks pembelajaran spesifik dan melakukan penyesuaian dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu sedemikian hebatnya ya, itu baru perkenalan ya. Kita baru kenalkan. Nanti kita minta lagi dia membuat satu hal yang lebih mendalam lagi tentang kebutuhan kita sebagai guru. Ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali informasi apa saja Bapak Ibu nanyakan tentang resep, tentang kesehatan, tentang hobi, tentang keterampilan, tentang apa saja ya. Tapi karena kita seorang pendidik, seorang guru, maka kita spesifik ya membicarakan ini ChatGPT khusus untuk guru ya. Khusus untuk guru dalam pengembangan materi pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, revolusi mengajar ya. Bagaimana mengubah cara guru mengajar dan siswa belajar. Nah, sekarang kita minta ngetes. Nah, kita minta dites juga nih ya. Tadi katanya dia bisa membuat kurikulum. Sekarang kita minta dia untuk membuat RPP Kurikulum Merdeka dengan pendekatan diferensiasi. Nah, ini. Dan teaching and level untuk SMA, materinya sebut aja inflasi. Ya. Karena sekarang ekonomi, inflasi, sebutnya inflasi ya. Nah, inflasi itu kelas berapa saya nggak tahu, lupa saya. Kalau nggak salah kelas 1, kelas 10 ya mungkin ya. Nah, sekarang ini kita masukkan di sini. Kita paste ya. Buatkan RPP Kurikulum Merdeka dengan pendekatan diferensiasi dan teaching and direct level untuk SMA, materinya inflasi. Coba kita lihat bisa nggak dia buat ya. Kita tunggu. Berikut contoh ya. Berikut contoh RPP Kurikulum Merdeka dengan pendekatan diferensiasi dan teaching and direct level ya. Kelas 12 IPS. Materi ekonomi, inflasi, mata pelajaran ekonomi, inflasi 4 kali 45 menit ya, kompetensi dasarnya apa ya, menganalisis pengertian sebab dan akibat inflasi terhadap ekonomi nasional dan individu, KD 3.3 ya, indikator pencapaian. Nah, coba seperti itu ya. Dia punya informasi yang luar biasa, tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, pendekatan pembelajaran, pendekatan diferensiasi dan pendekatan teaching and direct level. Nah, tadi kita minta tadi ya. Nah, kemudian metode pembelajarannya, kelompok pemula, kelompok menengah, kelompok lanjutan. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, kalau seperti ini misalkan Bapak Ibu masih belum selesai ya, kelihatannya ada yang terpotong, Bapak Ibu tinggal ketik aja lanjut. Ya, lanjut misalkan ya. Kita langsung ke sini. Oke. Nanti akan dilanjutkan langkah-langkah pembelajarannya ya. Kelompok pemula melakukan apa ya, kelima kelompok menengah melakukan apa ya, kelompok lanjut melakukan apa ya, guru memonitor, guru memberikan kesimpulan, media pembelajarannya presentasi, buku teks ekonomi, artikel jurnal atau berita-berita terkait inflasi ya, evaluasi pembelajarannya ya, tes tulis dengan 20 soal ya. Tes tulis dengan 20 soal pilihan berganda, esai tentang pengertian penyebab dan akibat. Nah, sampai seperti ini dibuatkan. Nah, sekarang kita coba minta lagi dia untuk, berarti ini ya, ngetes robot untuk RPP ini berhasil ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, sekarang kita minta mereka membuatkan materi pembelajaran. Sekarang kita sebut aja materi biologi kelas 10. Buatkan materi tentang struktur bakteri dan cara reproduksinya untuk biologi kelas 10 SMA. Kita lihat ya Bapak Ibu ya, apakah dia bisa ya. Apakah ChatGPT bisa membantu kita untuk membuat materi pelajaran tentang struktur bakteri ya. Kita lihat, bismillah. Materi pelajaran tentang struktur bakteri ya. Kelas 10 SMA. Materi biologi standar kompetensi, nah, apa. Nanti kalau misalkan standar-standarnya mau diganti istilahnya silahkan ya, silahkan, itu penyesuaian saja ya. Nah, materi pembelajarannya, struktur ini semuanya ya, materi pembelajarannya apa, struktur sel bakteri, cara reproduksi bakteri ya, apa saja materinya,
metode pembelajarannya ceramah singkat tentang ini tentang itu ya, diskusi, praktek ini dan seterusnya. Ya, langkah-langkah pembelajaran seperti apa. Ya, kemudian guru menjelaskan materi pembelajaran seperti apa, siswa langkah-langkah pembelajarannya semua disiapkan. Ya, media pembelajarannya ada mikroskop, gambar, ya, video animasi dan seterusnya. Dan kalau ini belum selesai seperti saya katakan tadi, buat lanjut, ya. Nah, tes tulis 20 pilihan berganda. Ya, sekarang nah, ini referensinya disebutkan juga di sini ya. Departemen Pendidikan dan buku biologi Erlangga ya. Catatan pembelajaran dan seterusnya ya. Silakan nanti Bapak Ibu kalau udah begini tinggal apa? Tinggal copy saja, aja materi ya kan. Semuanya di copy kemudian pindahkan ke bahan ajar yang Bapak Ibu siapkan. Oke. Lanjut sekarang. Tadi yang kedua membantu membuat materi pelajaran. Bisa oke ya. Berikutnya membantu evaluasi. Nah, sekarang kita minta dia untuk membuatkan evaluasinya. Nah, Bapak Ibu. Sekarang kita membuat evaluasinya. Kita lihat sini ya. Bisa nggak dia membuat buatkan evaluasi materi pelajaran tentang tadi ya, struktur bakteri dan cara reproduksinya, biologi kelas 10 SMA. Oke, sekarang kita lihat. Bismillah. Nih, ya, evaluasi, tujuan evaluasi, bentuk evaluasi, tes sekian gini kan, contoh soal, nah seperti ini. Apa yang dimaksud dengan sel bakteri? Nih, A, B, C, D pilihannya, ya kan? Kemudian apa yang dimaksud dengan apa nih? Nukleat pada sel bakteri, ya, berapa jumlah kromosomnya? Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Nah, ini dibuatkan sampai berapa? Sampai 20 kalau nggak salah tadi yang kita minta ya. Sambil dia berjalan, ya coba semua udah dibuatkan seperti ini Bapak Ibu. Ini kan luar biasa, ya. Ini sampai 6, mau dibuat 6. Stok evaluasi, kemudian tes tulis 20 soal, 20 gini, sangat baik apa segala. Nah, ini contoh-contoh seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau minta 20 bisa saja, tulis saja 20. Misalkan seperti ini ya. Seperti ini bisa nggak dia buatkan, tulisnya. Pokoknya ada perintah. Buatkan tes tulis ya materi di atas dari materi di atas, buatkan tes tulis 20 soal pilihan berganda. Berikut 20 soal pilihan berganda dan essay. Ya. 20 hati dibuatkan Bapak Ibu. 20 dibuatkan demikian rupa. Ya. Luar biasa ini Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Ketika saya mencoba ChatGPT ini, saya merasa bahwa wah, ini suatu pekerjaan yang banyak sebenarnya membantu guru. Tapi pertanyaannya, bila mana semua orang bisa membuka ini, anak-anak bisa membuka ini, bocor nggak kira-kira soalnya ya, kan gitu. Bocor nggak kira-kira soalnya, gitu. Seperti itu ya. Nah, kita lihat ini sampai 20 nanti permintaan kita ya. Seandainya kurang, tinggal tadi lanjutkan ya. Tapi saya anggap ini sudah sampai ini ya, bisa lanjutkan. Nah, sekarang kita ingin minta. Kalau ini kan dikasih soalnya, terus jawabannya gimana? Nah, sekarang buat jawabannya, perintah. Buat jawabannya sekaligus. Nah, kita minta. Berikut ini adalah contoh tes tertulis 20 essay. Ya, ini jawabannya nih, lihat ada seterusnya, ya kan? Jawaban essay. Nah, jelaskan struktur ini jawabannya ini. Coba nih, luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mendapat suatu teman, bukan teman, ya teman belajar lah, teman pintar ya,
teman pintar untuk mendukung profesi Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Jadi Bapak Ibu mendapatkan informasi terlebih dahulu dan mencoba ini, berarti Bapak Ibu akan mendapat poin terlebih dahulu ketika teman-teman masih belum dapat mencoba atau mempraktekkan ChatGPT ini untuk kebutuhan sehari-harinya, baik pembelajaran profesi Bapak Ibu di sekolah, ya, di rumah, hobi dan lain-lainnya bisa dilakukan seperti ini. Nah, kemudian apalagi misalkan pertanyaan tadi, evaluasi sudah, ya. Kemudian yang lain misalkan. Nah, Bapak Ibu tentunya ini akan merevolusi belajar siswa, ya. Jadi ChatGPT dapat mengambil data dari hasil tes dan kuis, menganalisanya, ya, kemudian memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa. Jadi siswa pun bisa melakukan ini, ya, bisa melakukan ini. Jadi ChatGPT dapat memberikan jawaban atas pertanyaan siswa yang membantu mereka memahami konsep yang sulit. Jadi mereka juga bisa belajar mandiri, bisa mencobanya sendiri, ya. Jadi guru bisa terbantu, siswa juga bisa terbantu. Masalahnya kalau Bapak Ibu gunakan mentah-mentah seperti ini, tentunya akan bocor, kan begitu kan? Tapi Bapak Ibu bisa memvariasikannya, tentunya ya, supaya tidak mentah-mentah mengambil dari sini, ya. Jadi ChatGPT ini dapat mengajari siswa tentang topik tertentu dan memberikan umpan balik dan menunjukkan kemampuan mereka, sampai seperti itu. Jadi ini bisa belajar mandiri, ya. Lalu kalau sudah seperti ini semua, nah, pertanyaannya, amankah nasib kita sebagai guru, ya? Amankah nasib kita sebagai pendidik, ya? Bapak Ibu, tentang kekhawatiran ini, ya. Ada kekhawatiran beberapa, ya, pengguna ChatGPT dalam pendidikan. Beberapa orang khawatir bahwa penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat mengurangi interaksi antara guru dan siswa, ya. Jadi kalau misalkan anak sudah bisa belajar sendiri, mereka mengatakan buat apa kita belajar sama guru, ya. Namun, ya, ini dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak dan menggunakan sebagai alat bantu pengajaran, bukan menggantikan guru. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu fokus kepada materi ajar, itu bisa tergantikan. Mungkin 75-80% dari ChatGPT ini, dari Google atau dari sumber-sumber lainnya, ya. Sumber lainnya juga sebenarnya mudah, tapi ChatGPT ini sangat mudah, lebih mudah. Kita hanya perintahkan, dia kasih jawaban terbaik, ya. Ingat, jawaban terbaik dari data yang mereka miliki. Ya, ini jawaban-jawaban profesor ini. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti menanyakan hal-hal yang sulit kepada ChatGPT ini. Namun Bapak Ibu, yang tidak bisa tergantikan, ya Bapak Ibu, ya, yang tidak bisa tergantikan adalah pendidik, ya. Bagaimana mengajarkan mereka karakter, mengajarkan tanggung jawab, mengajarkan disiplin, mengajarkan empati, mengajarkan kejujuran, mengajarkan sabar, mengajarkan percaya diri, ya. Dan karakter-karakter ini tidak bisa diajarkan oleh ChatGPT. Dia tahu konsepnya, tapi pengajarannya tidak dia ketahui. Jadi untuk itu Bapak Ibu, mulai dari sekarang Bapak Ibu harus mengubah fokus pembelajarannya. Tidak hanya sekedar memberikan materi pembelajaran, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa mendidik, melatih, ya, dan mengajar sudah dibantu oleh ChatGPT. Bila Bapak Ibu tidak mau mengubah pola ini, siap-siap, ya, kita juga akan tergilas oleh kemajuan zaman, ya. Nah, apa sikap kita Bapak Ibu? Sikap guru terhadap revolusi pembelajaran ChatGPT. Ada 3 sikap. Yang pertama adalah sikap pasif masa bodoh. Saya mengajar dengan model seperti ini saja, murid-murid saya sudah bagus kok, sudah hebat kok, sudah cukup kok. Ini
mereka-mereka yang sudah ada di zona nyaman. Siap-siap ya, mereka ini yang pertama yang akan digulung oleh pembaharuan ya. Yang kedua, ini sama reaktif. Reaktif ini menolak perubahan, diumpetin, nggak diajarkan, yes, HP-nya disimpan ya, atau hal-hal yang ada berhubungan dengan ChatGPT disembunyikan ya. Mereka khawatir terjadi perubahan-perubahan sehingga mereka tergilas takutnya. Nah, guru-guru seperti ini pun lambat laun akan tergilas oleh perubahan ya, karena perubahan ya adalah satu dinamika perubahan yang pasti terjadi ya, dan pasti terjadi. Jadi tidak ada yang tidak berubah ya, semua berubah ya, semua terjadi perubahan. Kita hidup manusia juga akan terus-menerus terjadi perubahan. Teknologi apalagi ya. Jadi yang menghambat perubahan, dia akan tergilas oleh perubahan. Nah, yang paling baik adalah bagaimana kita bersikap proaktif ya, beradaptasi terhadap perubahan. Jadi ketika Bapak Ibu melihat informasi dengan ChatGPT ini, Bapak Ibu menggali, menganalisa, menggunakan tuh hal-hal yang positif, insya Allah hasilnya positif ya. Tapi kalau yang negatif juga akan terjadi seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini Bapak Ibu bisa gunakan tentunya untuk hal-hal yang positif ya. Saya nggak ingin nanti digunakan Bapak Ibu yang kebetulan nulis skripsi, nulis apa segala ya, mengambil mentah-mentah dari sini ya, Bapak Ibu akan mengalami kesulitan di lain waktu ya. Untuk itu saya kira ini hal yang bisa Bapak Ibu lakukan saat ini ya, membantu pembelajaran, menyiapkan pelajaran, membuat evaluasi, menganalisa materi, membuat artikel-artikel, membuat apa segala. Ini sangat membantu Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, tentang sikap ini, apakah Anda mau pasif, apakah Anda mau reaktif, apakah Anda mau proaktif, keputusan ada di tangan Bapak Ibu ya. Bila mana Bapak Ibu ingin mengadakan perubahan, pilihlah yang proaktif. Tapi kalau mau pasif dan reaktif, itu terserah daripada Bapak Ibu. Itu pilihan Anda ya. Bapak Ibu, seperti biasanya, link materi presentasi ini akan diletakkan di kolom komentar bagian atas ya. Tulis sudah download jika Bapak Ibu berhasil mendownload ya. Kemudian jika belum berhasil, sampaikan permasalahannya agar tim kami bisa membantu Anda ya. Dan bila mana ini memang baik buat Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu share kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Bagikan kepada mereka yang membutuhkan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu ya, dan terus aktif memberikan yang terbaik buat anak-anak Indonesia agar anak-anak Indonesia menjadi berkualitas dan semakin baik dan menghadapi persaingan-persaingan anak-anak di seluruh dunia ini ya. Saya kira demikian. Selamat praktek ya. Sukses buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.